Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa setia IU Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISTI Ekatana Upaweda Yogyakarta akan menjelaskan 6 prinsip pelayanan prima. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arham dan teman-teman saya. Saya Agnes Fitriani, Mardiana Sulfiani. Oke, langsung saja. 6 prinsip pelayanan prima. Usaha yang kita angkat di sini adalah usaha jual beli aksesoris HP. Selamat menyaksikan. prinsip yang pertama, understanding the customer, memahami pelanggan. Memahami pelanggan adalah kunci untuk memberikan pelayanan yang baik. Untuk memberikan pelayanan yang baik, kita harus memberikan apa yang sudah kita janjikan. Dan layanan pelanggan besar melibatkan pengenalan pelanggan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan mereka dan melebihi harapan mereka. Untuk memahami pelanggan, kita perlu memperhatikan mereka setiap kali kita berada dalam kontak dengan mereka. Manfaat potensial yang besar yaitu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan peluang bisnis baru melalui rekomendasi positif, word of mouth, promosi dari mulut ke mulut yang positif. Ada 3 cara utama untuk memahami pelanggan Anda lebih baik. Cara pertama, tempatkan diri Anda pada posisi pelanggan. Memahami pelanggan mengharuskan mengambil dan melihat serius pada titik-titik di mana pelanggan memiliki kontak dengan bisnis. Seperti contoh, pertemuan, kunjungan, panggilan telepon, surat menyurat, dan pengiriman. Contoh, sebagai perusahaan kecil aksesoris HP, Anda dapat menawarkan layanan pribadi. Jika kita ingat nama pelanggan dan mengingat percakapan terakhir dengan mereka, kita telah mencerahkan hari mereka. Mereka juga akan memberitahu teman-teman mereka layanan hebat yang kita berikan. Cara kedua, menggunakan data untuk memahami pelanggan Anda. Database atau sistem manajemen hubungan pelanggan menyimpan informasi berharga tentang pelanggan yang akan membantu kita untuk memahami kebutuhan mereka. Carilah pola sehingga kita dapat melihat ketika pelanggan membuat pesanan. Kita juga dapat menggunakan data untuk menganalisis kinerja dari yang karyawan lakukan. Periksa seberapa cepat karyawan merespon perintah atau mengirim barang. Seperti contohnya, ketika toko aksesoris HP kedatangan seorang pelanggan, maka catatlah barang apa yang paling banyak dicari, atau ketika kita tidak mempunyai barang yang pelanggan cari, maka di lain waktu toko harus membelinya untuk suatu saat nanti jika dibutuhkan kembali. Cara ketiga, tanyakan kepada pelanggan Anda apa yang mereka pikirkan. Melakukan survei kepuasan pelanggan akan membuat pelanggan merasa dihargai. Kita juga akan mendapatkan wawasan berharga. Tapi ingat, jangan meminta umpan balik jika perusahaan tidak siap untuk membuat perubahan. Untuk itu, ketika perusahaan akan melakukan perbaikan, beritahulah pelanggan Anda apa yang telah perusahaan lakukan sebagai hasil dari umpan balik mereka. Mempelajari kebutuhan pelanggan. Dalam memahami pelanggan, kita dituntut pula untuk mempelajari apa yang pelanggan butuhkan, biasanya melalui survei. Contohnya, Anda dapat menentukan 3 pertanyaan yang ditujukan kepada pelanggan untuk memahami pelanggan akan kebutuhannya, yaitu: pertanyaan pertama, ciri-ciri produk atau servis yang bagaimana yang diinginkan oleh pelanggan. Pertanyaan ini dibuat untuk menghasilkan ciri-ciri dari produk dan servis yang diinginkan pelanggan agar tercapainya kepuasan pelanggan. Pertanyaan kedua, tingkat performasi apa yang dibutuhkan untuk memuaskan pelanggan. Jadi, selain ciri-ciri performasi produk dan servis turut pula diperhatikan sehingga dapat memahami performasi pelanggan yang dibutuhkan agar pelanggan puas. Pertanyaan ketiga, apa saja kepentingan relatif dari setiap ciri-ciri produk? Kepentingan relatif dari ciri produk adalah kepentingan ada setiap individu customer. Setiap pelanggan memiliki tingkat kepentingan yang berbeda sehingga membutuhkan ciri yang sesuai dengan kepentingan. Mempelajari kualitas produk dan servis. Di sisi lain, dalam memahami pelanggan, perlu diperhatikan pula kualitas dari bisnis perusahaan. Pelanggan mengharapkan nilai kualitas produk dan servis yang baik. Untuk mengukur nilai kualitas dari produk dan servis tersebut, maka digunakan performasi agar membantu perusahaan mengubah pola pikir pelanggan terhadap kualitas produk dan servis tersebut. Yang kedua, menciptakan kesan positif kepada para pelanggan. Poin yang pertama yaitu berpakaian rapi dan tersenyum ramah. Contohnya, ketika pertama kali bertemu pelanggan, sebaiknya kita berpakaian rapi. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan senyum yang ramah kepada para pelanggan
selama berbicara. Selain itu, kita bisa memuji penampilan mereka atau apa yang mereka miliki. Poin yang kedua yaitu jaga kontak mata saat berbicara. Saat berbicara, jangan pernah sekalipun mengalihkan pandangan dari pelanggan kita. Perhatikan wajah pelanggan kita saat ia berbicara. Tetap menjaga kontak mata dengan para pelanggan. Poin yang ketiga yaitu perhatikan ekspresi pelanggan. Ketika berkomunikasi dengan pelanggan, terkadang mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan dengan kata-kata. Misalnya, ketika pelanggan bingung dengan pilihan produk tetapi sungkan untuk bertanya lebih lanjut. Biasanya mereka akan diam saja, tapi ekspresi wajahnya bisa menunjukkan kalau mereka kebingungan. Tugas kita adalah memancing pelanggan untuk menanyakan atau mengutarakan kebingungan mereka agar kita dapat membantu mereka. Poin yang keempat yaitu ajak pelanggan bercanda. Supaya pembicaraan tidak garing dan pelanggan nyaman, sesekali ajak ia bercanda. Gunakan candaan-candaan yang ringan supaya mereka tidak merasa bosan. Poin yang kelima yaitu jangan mendominasi. Ketika berbicara dengan pelanggan, jangan mendominasi percakapan. Beri kesempatan kepada pelanggan untuk berbicara dan mengutarakan unek-unek dan keinginan mereka. Dan poin yang keenam yaitu berikan kejutan untuk order pertamanya. Jangan pelit hadiah kepada pelanggan. Jika mereka pelanggan pertama kita, tak ada salahnya memberikan bonus, hadiah atau diskon untuk order pertama mereka. Berikan mereka kejutan agar mereka merasakan dihargai dan mereka mau order lagi ke kita. Poin yang ketiga yaitu menciptakan pelanggan yang informed. Di sini kita harus tahu informed itu apa. Informed itu sendiri artinya adalah yang diberitahu. Yang diberitahu siapa? Siapa yang diberitahu? Yang diberitahu adalah calon pelanggan kita. Apa yang diberitahu? Yang diberitahu itu semua informasi tentang toko kita, seperti produk-produk yang kita miliki dan seperti apa pelayanan yang ada di toko kita. Kita harus membagi informasi tentang pelayanan kita dan produk-produk kita kepada calon pelanggan kita. Supaya apa? Supaya mereka tahu dan supaya mereka paham tentang pelayanan dan produk-produk yang ada di toko kita, seperti harga dan lain-lain sebagainya. Menciptakan pelanggan yang informed, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah menyampaikan informasi secara langsung. Kita membagikan informasi produk secara langsung kepada pelanggan, harga produk, kualitas produk kita seperti apa, dan layanan kita di toko seperti apa. Layanan-layanan yang ada di toko kita, misalnya teknisi servis. Misalnya juga kita memang lagi istirahat, kita tulis di situ kalau kita memang lagi istirahat. Kita lagi open, toko kita lagi open. Kita juga tulis di situ kalau kita memang sedang open atau kita sedang tutup. Yang kedua, informasi secara tidak langsung. Informasi secara tidak langsung yaitu misalnya kita menyampaikan informasi produk kita, layanan toko kita seperti apa di media sosial, brosur, di spesifikasi produk. Di situ kita terangkan semua harga-harga produk kita, layanan kita seperti apa, dan kualitas produk kita seperti apa. Dan jangan lupa kita terangkan di situ, kita cantumkan di situ lokasi toko kita ada di mana. Karena itu membantu pelanggan kita untuk menemukan toko kita, membantu si calon pelanggan kita untuk menemukan toko kita. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah calon pelanggan kita malu untuk bertanya dan malas untuk beranjak dari tempatnya untuk bertanya atau pengennya to the point aja. Jadi agar menjaga pelanggan yang informed, kita harus menceritakan semua informasi yang kita punya. Mulai dari lingkungan, mulai dari apa pelayanan kita seperti apa, produk-produk kita bagaimana, semuanya kita harus menceritakan. Sebagai pedagang kecil, yaitu penjual aksesoris HP, sebisa mungkin kita harus menceritakan semuanya.
untuk menarik perhatian pelanggan dan menjaga agar tetap informed. Jadi yang keempat, option alternatif atau menemukan alternatif. Di sini kita harus menemukan beberapa alternatif dan kita harus menjaga jika kemungkinan itu akan terjadi. Agar menjaga pelanggan kita, kesetiaan pelanggan kita harus mencarikan beberapa alternatif, pilihan atau choice. Misalnya, ada pelanggan yang ingin menservis HP-nya. Ketika kita sudah menservis, kita sudah mengecek beberapa masalah dari handphone pelanggan kita. Lalu kita tidak bisa di luar kendali kita. Lalu di situ kita harus memberikan beberapa pilihan atau choice. Misalnya, pelanggan kita maunya seperti apa? Apakah dilanjut atau tidak? Memberikan solusi terkait permintaan penangguhan pembayaran ini. Namun jika pelanggan meminta penangguhan dengan kurun waktu yang lama, kamu dapat menyampaikan kepada pelanggan dengan kalimat yang baik. Perbaiki masalah dan berikan solusi. Setelah kamu memberikan sebuah solusi, lakukan perbaikan terhadap permasalahan pelanggan. Jangan lupa untuk meminta maaf dan ketidaknyamanan jika kendala dari sisi perusahaan. Yang kelima, membangun kesetiaan kepada para pelanggan. Poin pertama yaitu kenali pelanggan dan tunjukkan hal tersebut. Contohnya, kita bisa membuat database berisi informasi tentang pelanggan mulai dari nama, tanggal ulang tahun, hingga histori pembelian mereka. Lalu saat pelanggan ulang tahun, kita bisa mengirimkan email berisi ucapan ulang tahun dan berikan voucher sebagai hadiah. Dengan cara ini, pelanggan akan merasa dihargai dan diperhatikan sehingga merasa senang untuk kembali menggunakan produk atau layanan kita. Poin yang kedua, jangan abaikan komplain yang masuk. Saat ada komplain yang masuk dari pelanggan, jangan langsung merasa terbebani. Anggaplah hal tersebut sebagai bentuk kepedulian pelanggan terhadap kita. Dan kita juga bisa menyikapi hal ini dan mengubahnya menjadi cara menciptakan loyalitas pelanggan. Poin yang ketiga yaitu berikan produk atau jasa terbaik. Contohnya, kita tidak perlu menunjukkan bahwa produk atau layanan kita bernilai untuk pelanggan. Tidak perlu bagus dan sempurna, tetapi produk atau layanan yang dimiliki haruslah memberi kepuasan kepada pelanggan. Poin yang keempat yaitu pelayanan terbaik. Contohnya bisa dilakukan dengan cara mendengarkan setiap masalah yang pelanggan sampaikan dan berikan solusi yang tepat kepada pelanggan dari apa yang ditawarkan kepada mereka. Poin yang kelima yaitu menciptakan hubungan mutualisme. Bagaimana agar konsumen untung? Konsumen akan untung jika mereka merasa puas dan konsumen akan merasa untung dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Dan poin yang keenam yaitu transparan. Contoh, saat kita menawarkan produk atau jasa kepada konsumen dan ketika konsumen menanyakan mengenai kekurangan dan produk jasa, jelaskanlah yang sebenar-benarnya, berikanlah informasi secara jujur dan transparan kepada pelanggan. Prinsip yang terakhir yaitu tak pernah puas. Supaya kita memahami customer kita yaitu dengan cara tidak pernah puas dengan apa yang diperoleh bagi perusahaan. Contohnya, di sini kita memiliki perusahaan kecil jual beli aksesoris HP. Lalu ada seseorang yang berkunjung atau membeli ke toko kita. Di sini kita jangan langsung merasa puas dengan pelayanan yang telah kita berikan pada mereka hanya karena pembeli tidak berkomentar banyak tentang toko kita dan langsung memberi penilaian merasa puas. Di sini kita harus merasa tidak puas dan terus menggali atau mencari tahu apa kebutuhannya dan berusaha bukan hanya si pembeli yang bisa memberikan komentar positif tentang toko kita, tapi temannya pun harus merasa puas dan terkagum atau tertarik dengan toko kita sehingga dapat memberikan komentar positif juga tentang toko kita. Lebih bagus lagi sampai si temannya tersebut bisa merekomendasikan atau mereview
toko kita di sosial medianya, atau teman-teman terdekat lainnya. Segitiga sukses pelayanan prima merupakan hal yang harus diperhatikan, yaitu kepuasan masyarakat, kepuasan karyawan, kepuasan institusi. Ketiga hal ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak ada, maka pelayanan prima tidak baik. Oleh karena itu, pelayanan yang baik akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menghasilkan penjualan naik. Penjualan naik akan menghasilkan profit naik. Ketika profit sudah naik, maka perusahaan harus memberikan bonus kepada karyawan supaya karyawan memiliki semangat dan memberikan pelayanan yang baik kepada si pembeli. Biar nih. Enggak, saya mau komplain.